Rene, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, apa kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya, mari kita ambil saat teduh sejenak. Kebaktian ini hanya boleh jadi karena pertolongan Allah Tritunggal. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Tritunggal, sehingga kita dapat mengikuti kebaktian ini dalam damai sejahtera. Damai Tuhan besertamu. Saudaraku, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita menyediakan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kosongkan hati dan pikiranmu, terima Roh Kudus masuk ke dalam hatimu. Mari kita persiapkan hati kita untuk memasuki ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami Bapa, pribadi lepas pribadi kami masing-masing. Tuhan, saat ini kami menyerahkan seluruh hidup, jiwa, dan raga kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang melindungi kami, Engkau yang berserta kami Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, saat ini kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan kebaktian ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami Tuhan. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Kiranya kami dapat fokus kepadamu Tuhan, menyucikan hati dan pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu yang ingin Engkau sampaikan bagi kami. Tuhan, meskipun kami tahu kami tidak dapat bersama-sama dalam satu tempat Tuhan, kami percaya Tuhan, kami yakin bahwa Engkau selalu beserta kami dimanapun kami berada. Kami yakin Tuhan, Engkau yang segera pulihkan negara kami ini Tuhan dari virus-virus ini. Tuhan, Engkau yang memberkati kami Tuhan, Engkau yang menenangkan hati dan pikiran kami Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membaca nas pendahuluan kita yang terambil dari Mazmur pasal 3 ayat 4-5. Sekali lagi, Mazmur pasal 3 ayat 4-5. Beginilah firman Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunung-Nya yang kudus. Saya bacakan sekali lagi. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunung-Nya yang kudus. Mari kita nyatakan kebaikan Tuhan atas hidup kita dan lihat berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Kecaplah dan lihatlah.
mati bagi kita, ia juga telah bangkit untuk membuktikan bahwa dia benar-benar hidup. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bersuka cita memuji dan menghormati Tuhan, sebab dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, hati tebus diriku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus diriku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, pegang hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Saudara yang terkasih, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita menyerahkan seluruh pikiran kita dan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyatakan bahwa firman-Mu kita bagikan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut, asal Kau di sisiku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
Irene, damai sejahtera Tuhan untuk kita. Saudara, saya akan membagikan sedikit renungan singkat yang menjadi pengantar untuk saudara melakukan persekutuan keluarga. Terambil dari kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Tema yang diberikan dari LAI adalah di Masa dan di Meriba. Saya bacakan untuk kita. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Yang berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bangsa Israel bukan hanya sekali-sekali merasakan mukjizat Tuhan, tapi setiap saat mereka melihat, bahkan mereka hidup di dalam perlindungan yang dinyatakan Tuhan lewat penyertaan Tuhan. Ketika siang hari ada tiang awan, ketika malam hari ada tiang api. 24 jam mereka melihat Tuhan hadir menyertai mereka. Tetapi ternyata seperti yang kita ketahui, tidak serta-merta kehadiran Tuhan itu membangun iman bagi bangsa Israel. Apa yang menjadi bukti? Buktinya adalah setiap kali mereka mengalami kesulitan, mereka selalu mengeluh, mereka selalu marah, bahkan mereka selalu memberontak kepada perintah Tuhan. Nats yang kita baca barusan memberitahukan kepada kita apa yang terjadi ketika mereka mengalami kesulitan kekurangan air. Memang setiap orang membutuhkan air, saudara. Setiap orang tidak bisa hidup tanpa air. Tetapi layakkah bangsa Israel marah kepada Tuhan dengan cara yang seperti itu? Mengapa terlalu gampang bagi bangsa Israel melupakan perlindungan Tuhan, melupakan pertolongan Tuhan, melupakan kuasa Tuhan? Melalui teks ini kita diajak untuk memahami satu tema, yaitu percayalah sebab Dia Bapa yang baik. Percayalah sebab Dia Bapa yang baik. Nah, saudara, Tuhan sudah berkata kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan menyertai bangsa Israel, memimpin bangsa Israel ke satu negeri perjanjian yang sengaja dipilih Tuhan untuk menjadi tempat buat mereka tinggal beranak cucu. Di negeri itulah Tuhan akan menyatakan kuasa kemuliaannya. Sehingga semua orang Israel sebenarnya sudah memegang satu janji, dan mereka akan menikmati janji itu. Tetapi ternyata, saudara, tidak mudah bagi bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian, karena pikiran mereka belum diubahkan. Gampang ternyata mengeluarkan mereka dari Mesir, tetapi tidak gampang buat mereka mengeluarkan Mesir dari pikiran mereka.
Saya ulang sekali lagi. Gampang buat mereka keluar secara fisik dari Mesir, tetapi mengeluarkan Mesir dari pikiran mereka, mengeluarkan Mesir dari hati mereka, itu sangat-sangat tidak gampang. Setiap kali ada masalah, mereka selalu berpikir, lebih baik kami mati di Mesir, menghadapi kuali yang penuh dengan makanan. Mereka tidak percaya dengan janji Tuhan, saudara. Seringkali ternyata kehidupan bangsa Israel, perilaku bangsa Israel, ini menjadi praktek nyata dalam kehidupan kita. Ketika hati kita senang, kita nyaman, kita ingat Tuhan, kita mungkin lupa Tuhan. Ketika kita mengalami kesulitan, kita mulai bertanya-tanya tentang perlindungan Tuhan. Saudara, melalui tema ini saya mau mengajak kita untuk memahami. Percayalah, Dia Bapa yang baik. Jika Tuhan kehendaki, jika Tuhan izinkan Anda mengalami satu pergumulan, itu bukan karena Dia lupa untuk memberi Anda makan. Itu bukan karena Dia tidak sanggup mencukupkan kebutuhan Anda. Percayalah satu hal, jika Tuhan menghendaki Anda menjalin satu pergumulan, itu mungkin karena Tuhan menginginkan Anda untuk naik kelas. Satu hal yang kita butuhkan, ketika kita percaya betul, ketika kita sadar betul bahwa kita sedang berjalan dalam pimpinan Tuhan, maka yang harus kita bangun adalah iman. Yang harus kita bangun adalah iman. Mungkin ada banyak pergumulan, ada banyak masalah, ada banyak pertanyaan yang tidak terselesaikan dalam hidup Anda. Tapi ingatlah, ketika Anda belajar mengenal Dia, maka Anda percayalah bahwa Dia Bapa yang baik. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda. Dia tidak akan pernah membiarkan Anda menderita dengan berbagai masalah. Saya percaya Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Karena Dia Bapa yang baik. Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Bapa yang menginginkan setiap anak-anaknya melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Bapa yang tidak pernah menginginkan anak-anaknya hidup dengan pergumulan, mati di dalam pergumulan. Tapi Dia adalah Bapa yang baik. Mari kita lihat apa yang menjadi bukti ketika bangsa Israel bersungut-sungut. Ternyata Tuhan hadir dengan cintanya. Tuhan hadir dengan kesabarannya. Dia berkata kepada Musa, pergi, perlihatkan kepada bangsa Israel bagaimana aku akan memberi mereka minum. Hanya dengan mengetuk batu saja, air keluar. Air yang berlimpah-limpah keluar, melebihi daripada apa yang mereka butuhkan. Inilah perlindungan Tuhan. Inilah perlindungan. Inilah pemeliharaan Bapa yang baik. Saudara, jika engkau sudah melihat mukjizat demi mukjizat dalam kehidupanmu, maka belajarlah untuk percaya bahwa itu adalah tanda Tuhan menyertaimu dan Dia akan selalu menyertaimu. Itu adalah tanda bahwa Dia mengasihimu dan akan selalu mengasihimu. Percayalah, Dia Bapa yang baik. Saudara, terima kasih. Semoga renungan singkat ini menolong saudara untuk boleh semakin bertumbuh dalam Tuhan. Hari ini kita sedang bergumul untuk Indonesia yang berjuang mengatasi corona. Banyak orang-orang ketakutan. Mari kita berdoa supaya corona ini tidak menjadi biang ketakutan dalam kehidupan kita. Tapi mari kita tetap berdoa, kita bersandar, supaya apapun yang terjadi, kuasa Tuhan tetap dimuliakan. Apapun yang terjadi, kita berdoa supaya kita tetap bisa memuji, memuliakan Tuhan. Jangan lupa doakan orang-orang yang menderita, menjadi korban karena virus corona yang ganas ini. Kita doakan supaya mereka tetap kuat dan semangat untuk sembuh, untuk pulih. Dan jangan lupa juga doakan keluarga-keluarga yang berduka karena menjadi korban keganasan virus corona, supaya duka cita mereka pun boleh digantikan dengan penghiburan daripada Tuhan. Damai Tuhan beserta. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita mengaku iman kepercayaan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati.
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kasih setiamu pada setiap kami. Kami dapat melaksanakan kebaktian ini dengan penuh ucapan syukur. Berkat belas kasih karunia-Mu yang telah Kau nyatakan melalui Yesus Kristus, kami dapat menikmati persekutuan ini dengan manis. Ya Bapa, kami berdoa untuk negara kami, Indonesia. Kami berdoa bagi negara kami yang menghadapi permasalahan, bahkan wabah yang sedang menyerang. Kami berdoa Tuhan, tolonglah, bantulah Bapa. Bahkan dalam setiap upaya-upaya yang telah dilakukan, biarlah mata rantai virus ini cepat terselesaikan, dan kami penyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Untuk dunia kami berdoa yang sedang menderita wabah virus corona, kami berdoa bersama-sama, biarlah Tuhan senantiasa untuk selalu ikut campur tangan. Melalui virus ini, kami makin disadarkan bahwa kami tidak ada apa-apanya ketika kami luar daripada Tuhan. Kami berdoa Bapa bagi lingkungan gereja kami ini, biarlah Tuhan memelihara melalui persekutuan kami, melalui hidup kami, mereka melihat bahwa adanya persekutuan yang manis, bahwa adanya hubungan yang erat antara kami dengan Dikau, begitu juga kami dengan sesama. Biarlah Tuhan lingkungan gereja ini Tuhan tutup bungkusi, Tuhan naungi, terhindar, terlepas dari ancaman mara bahaya. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu, meskipun kami tidak dapat bersatu, tetapi kami yakin melalui darah-Mu, Yesus Kristus, kami dapat melaksanakan kebaktian ini bersama-sama. Mungkin kami terbatas, terhalang oleh jarak, tapi kami yakin bahwa persekutuan kami tak akan pernah terbatas, terhalang oleh waktu. Terima kasih Bapa, biarlah dalam setiap jemaat-Mu menerima, bahkan mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Dalam setiap pergumulan mereka, pergumulan keluarga, bahkan pergumulan pribadi, biarlah mereka senantiasa untuk selalu menyerahkannya kepada tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang senantiasa membantu mereka. Terima kasih Bapa, biarlah ibadah ini seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan menutup kebaktian kita. Mari saudara kita menyanyikan pujian kepada Tuhan, doksologi, puji Allah Bapa Putra. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa